Action let's go 저 건물을 찾으러 Apa itu bullying? Bullying adalah segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja. Bullying dapat dilakukan oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Jenis-jenis bullying ada 6 jenis bullying yang wajib diketahui, yakni pertama, verbal bullying. Verbal bullying terjadi ketika pelaku perundungan mengatakan atau menulis hal-hal yang berbahaya atau membuat ancaman. Perilaku tidak terpuji yang termasuk verbal bullying meliputi menyebut nama, mengejek, mengancam, menyakiti, menggoda, melontarkan kalimat tidak pantas. 2. Social bullying. Social bullying disebut juga intimidasi relasional, agresi relasional, dan intimidasi emosional. Perilaku yang termasuk social bullying meliputi 1. Mengabaikan orang lain dengan sengaja, 2. Menyebarkan gosip tentang orang lain, 3. Mengucilkan, 4. Mempermalukan orang lain. Physical bullying. Physical bullying mencakup tindakan menyakiti tubuh orang lain atau merusak benda. Segala bentuk kontak fisik yang agresif termasuk physical bullying. Perilaku yang termasuk physical bullying contohnya 1. Memukul, menendang, atau meludahi orang lain. 2. Sengaja menyandung atau mendorong orang lain. 3. Mengambil atau menghancurkan barang milik orang lain. 4. Melakukan tindakan yang kasar atau tidak pantas. 4. Cyberbullying. Cyberbullying adalah tindakan merundung atau melecehkan orang lain secara online, seperti media sosial, komputer, telepon, atau pesan singkat. Perilaku yang termasuk cyberbullying meliputi mengirim pesan 1. Mengirim pesan yang kejam, 2. Mengunggah postingan yang menghina orang lain di media sosial, 3. Melontarkan komentar kasar tentang unggahan orang lain, 4. Memposting atau mengirimkan informasi tentang korban bullying kepada orang lain untuk menyakiti atau mempermalukan dan mengancam atau menindas orang lain melalui obrolan atau grup online. 5. Racis bullying. Perilaku yang termasuk racis bullying meliputi 1. Meremehkan, mengejek, atau mengintimidasi orang lain karena faktor ras. 2. Menjelek-jelekan latar belakang ras. 3. Mendiskreditkan praktik agama atau budaya orang lain. Dan keempat, menghina atau mempermalukan ucapan orang lain, caranya berpakaian, hingga kebiasaan mereka. Sexual bullying. Sexual bullying mencakupi kontak fisik secara seksual yang tidak diinginkan, komentar tidak pantas, dan pelecehan secara online. Perilaku yang termasuk sexual bullying meliputi yang pertama, mengirimkan postingan foto, pesan, atau video yang tidak pantas secara gamblang. Yang kedua, mengucapkan kalimat bernada sensual yang tidak pantas, lelucon, atau gerakan tangan. Yang ketiga, menyebarkan gosip tentang seksual. Yang keempat, meraba-raba, memegang, atau menyentuh bagian tubuh yang tertentu. Yang kelima, menekan orang lain untuk berhubungan seksual atau foto bernuansa seksual. Selanjutnya, ada tanda-tanda bullying. Yang pertama, muncul tanda-tanda kekerasan fisik seperti luka, memar, atau goresan yang janggal. Yang kedua, orang lain ingin keluar dari sekolah. Yang ketiga, prestasi orang lain di sekolah tiba-tiba mulai merosot. Yang keempat, mereka pulang dengan perasaan murung, sedih, berlinang air mata, depresi atau terlalu lelah. Yang kelima, orang lain kehilangan nafsu makan atau mengalami gangguan makanan. Yang keenam, orang lain tampak lebih stres atau cemas dari biasanya. Yang ketujuh, barang-barang orang lain dikembalikan dalam keadaan sobek atau rusak atau hilang. Yang kedelapan, orang lain mengalami sakit kepala, mual, sakit perut, atau gejala fisik lainnya. Dan yang terakhir, orang lain mengalami mimpi buruk, gangguan tidur, insomnia, atau sulit tidur.
Alasan membuli, ada beberapa alasan untuk mendorong orang untuk melakukan bullying. Kira-kira ada apa saja? 1. Cari perhatian atau caper, karena tidak diperhatikan di rumah atau di tempat lain. 2. Dirugikan oleh orang dewasa seperti kakak atau orang tua. 3. Mendapatkan pengakuan dari teman-teman sebaya. 4. Mencoba menyesuaikan diri dengan orang lain yang menindas merasa insecure, tidak mampu, atau harga dirinya kurang baik. Di samping itu, perilaku bullying seringkali menyalahkan orang lain dan tidak menerima konsekuensi dari perilaku tidak terpujinya. Dampak bullying. Orang dewasa yang mengalami bullying ketika anak-anak dapat bermasalah dengan kesehatan mentalnya. Mereka dapat mengalami depresi, gangguan kecemasan, antisocial personality disorder, bahkan yang paling parah adalah bunuh diri. Selain orang dewasa, anak-anak atau remaja yang mengalami korban bullying bisa mengalami di antaranya penurunan harga diri, kehilangan minat terhadap aktivitas tertentu, melukai diri sendiri, bahkan bunuh diri, gangguan makan, mimpi buruk, tidak mau bersekolah, sulit fokus ketika belajar, sering bolos, prestasi akademik menurun, dan putus sekolah. Cara mengatasi bullying. Karena bullying dapat luar biasa mengganggu, hadapi masalah ini dengan beberapa cara sebagai berikut. Poin pertama, cari bantuan. Bantuan diperlukan ketika bullying mengarah ke kekerasan fisik atau penyerangan. Poin kedua, tenang. Pelaku bullying sengaja memancing korbannya untuk emosi. Karena itu, tetaplah tenang ketika dibully supaya pelaku tidak semakin berkuasa. Poin ketiga, menjauh. Jika aman untuk dilakukan, segeralah menjauh dari lokasi bullying. Poin keempat, kumpulkan bukti. Jika mengalami bullying di internet, screenshotlah bukti percakapan yang mengancam atau menindas untuk digunakan ketika melapor. Poin kelima, mengikuti program anti-bullying. Yeah, Bobby Valentino.